Oke, suara saya terjelas, Pak Ian? Jelas, Pak, jelas. Makasih, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Siap, makasih, Pak. Nah, ini materi saya seputar AI dalam fokus di bidang pembahasannya mengenai summarize ya. Jadi ini saya Kak pada bahasa Inggris biar kelihatan keren aja Bapak Ibu. Jadi biar nggak monoton kita pakai bahasa Inggris ininya PPT-nya. Oke, yang pertama adalah agendanya kita bahas mengenai introduction dulu, kemudian summaries dari artikel yang akan kita gunakan ya, kemudian tools-nya apa, kemudian kita akan nanti sedikit masuk ke percobaan bagaimana menyusun SLR ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah introduction dulu, bahwa summarize itu atau bagaimana kita merangkum, mensummarikan gitu ya sebuah artikel. Tools ini akan membantu bagaimana kita mempercepat ya dari peringkasan artikel gitu. Kemudian yang kedua adalah ya pasti kalau sudah meringkas dari artikel yang panjang menjadi pendek, ya otomatis waktu juga akan semakin cepat. Kemudian juga effort juga kita nggak terlalu lama di sana gitu ya, sehingga kita bisa bergerak ke paper-paper yang lain gitu. Khususnya untuk systematic literature review ini kan kita membutuhkan banyak-banyak source ya, atau banyak-banyak resource dari artikel paper gitu. Apalagi kalau paper tersebut sudah banyak yang sitasi dan dia terhubung kemana-mana, dan otomatis kita mau tidak mau kan harus semakin banyak sumber paper yang digunakan. Nah, ini kenapa pentingnya mensummarize menggunakan tools AI ya tadi ya. Pertama adalah secara informasi ya pasti saat ini overload ya. Dalam arti misalnya kalau kita mau, sebenarnya kan penelitian itu kan menyelesaikan sebuah masalah ya. Atau bukan menyelesaikan sih, adanya sebuah masalah maka itu yang diteliti kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya berarti dari masalah tersebut kan akan mendapatkan beberapa informasi atau insight dari sumber-sumber ya. Ya baik itu media massa ataupun kalau dalam peneliti kita itu ya berarti dari sisi jurnal itu secara akademis. Nah, berarti dari sumber informasi jurnal pun overload gitu. Sehingga itu membutuhkan tools ya untuk memanage bagaimana kita mengatur ya overwhelming yang muncul tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memahami quick understanding. Ini yang penting, bagaimana kita cepat memahami key of point ya, atau dalam satu arti berarti key point-nya atau main fokus atau main idea dari sebuah paper ya, sehingga kita bisa tahu oh ini paper ini membahas mengenai ini, maka output keluarannya resultnya X seperti itu. Kemudian meningkatkan productivity, scanning and extract relevant information dari large volume of research material. Ini juga sama ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas dari tadi skala bagaimana kita membaca sebuah atau mendapatkan intisari dari banyak paper yang kita miliki seperti itu. Nah, secara tipe sendiri summarize itu untuk artikel tools AI ada 3 ya. Yang pertama adalah mengekstrak extraction summaries tool. Ini yang pertama ada poin penting, kalimat pentingnya dari sebuah kata itu, dari sebuah paper itu kita cuplik gitu, kita kutip gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengenerate sentence baru. Jadi dari yang kita udah punya cuplik tadi, yang kedua tipenya ini adalah kita membuat sebuah kalimat baru. Kalau yang tadi langsung, yang ini dari kata kalimat baru gitu ya, dengan kalimat baru. Atau yang ketiga, mengcombine antara mencuplik dengan mengekstrak teknik yang baru tadi. Jadi antara kita merangkai sebuah kalimat-kalimat yang baru dan mengutip, itu digabung gitu ya. Jadi 3 teknik ini yang biasanya digunakan. Nah, untuk toolsnya sendiri, ini yang secara general umum digunakan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan summarize tag ya. Tadi Pak Suzuki sebelumnya sudah bahas juga ya banyak tools yang digunakan, itu bisa dipakai.
Tapi nanti saya fokus hanya nggak bahas semua karena seperti yang disampaikan Pak Herianto di hari pertama kemarin ya. Jadi tools AI itu saat ini sudah sampai bukan ratusan lagi, bahkan saat ini sudah ribuan ya, ribuan plugin atau software yang bisa digunakan. Nah, itu tapi kita harus bijak mana yang memang penting kita gunakan. Nah, ini yang pertama adalah summarize text ya, .text. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di Google nanti, ini fokusnya sih sebenarnya untuk konten YouTube ya. Jadi seringkali ada beberapa materi-materi di YouTube itu yang menarik untuk kita dalami gitu, tetapi mungkin kalau waktu dan sebagainya kita sulit ya, sehingga kita perlu mendapatkan summary-nya aja gitu ya, atau kesimpulannya aja gitu. Ini sebenarnya video ini bahas apa sih gitu kan, pertanyaan singkatnya. Oh, ini bahas ini, seperti itu. Kemudian yang kedua ini yang cukup menarik dan dia cukup simpel ya. Ini adalah plugin ya Bapak Ibu, jadi plugin yang bisa dipasang di browser. Jadi kalau kita khususnya menggunakan Chrome ya, ini kalau kita pakai Chrome itu kan ada extension yang Chrome siapkan gitu ya. Nah, di dalam extension tersebut kan banyak tuh beberapa plugin yang bisa diinstal di browser kita ya, di Chrome kita. Nah, salah satunya itu adalah Summary with ChatGPT. Jadi memang engine-nya menggunakan ChatGPT versi 3 ya, GPT-3. Ini kalau yang ini kita bisa bermacam-macam ini. Dari mulai artikel gitu ya, web dan sebagainya itu bisa didapatkan intisarinya apa yang dibahas. Ini cukup cukup bagus juga dipakai nih yang Summary with ChatGPT. Nanti saya coba contohkan. Nah, ini kalau kita bandingkan keduanya, Summarize Text dan ChatGPT Summary with ChatGPT tadi di Chrome, itu lebih simpel yang Summary with ChatGPT. Nah, itu salah satunya ya, pertama ya dia bisa berbagai macam ya, web page maupun artikel, sedangkan kalau yang di Summarize itu dia hanya video aja gitu. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian, nah ini tadi tools untuk summary berikutnya, ini untuk khusus peneliti ya. Ini untuk peneliti atau ya mungkin Bapak Ibu yang punya aktivitas menulis buku dan sebagainya ini. Yang cukup menarik juga di sini ada namanya Humata ya, humata.ai. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu ya. Ini juga cukup menarik digunakan. Sebenarnya secara konsep mirip dengan chat PDF yang Pak Suzuki tadi sampaikan ya. Yang materi sebelumnya tadi itu, sebenarnya kurang lebih mirip seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan poin ya dari setiap artikel yang kita load ya, kita import PDF-nya atau artikel paper. Kemudian dari situ kita akan tahu apa nih membahas mengenai apa, kemudian poinnya apa, metodologinya apa yang digunakan, sampai result-nya seperti apa. Itu nanti bisa kita dapatkan seperti yang Pak Suzuki tadi contohkan. Kemudian satu lagi adalah chat PDF. Ini sebenarnya mirip dengan Humata AI ya, tetapi di chat PDF ini sama dengan Humata sih, tapi dia lebih lebih enteng aja, dan tapi kelemahan dia itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yang belum support. Jadi murni Inggris gitu untuk yang chat PDF. Nah, ini jadi kalau secara versusnya ini Humata sih lebih baik ya. Kalau menurut saya sih Humata ini lebih bagus. Jadi bisa direferensikan lah. Kemudian dia ada ya harga-harganya nanti, tapi untuk 5 page per bulan saya rasa beberapa paper ya memang seperti itu ya, diberikan planning untuk yang pro seperti itu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu atur aja kira-kira yang penting mana gitu ya toolsnya, jadi kan supaya kita bisa beralih ke tools yang lain gitu. Tidak, misalnya kalau untuk yang checking ini pakai menggunakan Hamata, yang satu lagi menggunakan apa, seperti itu. Oke, nah workshop kita akan bahas mengenai literary review ya. Jadi ini sedikit aja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga lah ya apa itu literatur review. Jadi secara konsep penelitian, literatur review itu memainkan peran kunci atau critical role in research. Jadi ya khususnya Bapak Ibu yang mungkin sudah bergelar studi lanjut ya, ataupun saat ini sedang, itu biasanya di awal-awal itu selalu diminta oleh promotor itu selalu minta membuatkan kajian studi sistematik literatur review ya. Atau mungkin mahasiswa di sini juga ada yang pembimbingnya meminta coba buatkan SLR-nya dulu seperti itu. Nah, itu memang kunci dari setiap
awal dari penelitian ya, supaya kita mendapatkan pemahaman secara komprehensif ya. Saat ini knowledge itu sampai mana batasnya kan, existing knowledge dan research gap-nya seperti apa, sehingga kita dapat menggambarkan kira-kira kita arahnya mau kemana seperti itu. Nah, ini akan membantu build strong foundation. Ini yang penting ya, bagaimana kita menguatkan fondasi dari studi kita gitu. Jadi dalam arti kita mau di research ya fokus yang mana, kita menjadi lebih bangunan yang kuat gitu. Mengidentifikasikan research question ya tadi, permasalahan studi, kemudian develop theoretical framework dan mengurangi duplication of effort ya. Jadi mengurangi dari sisi duplikasi. Jadi jangan sampai diharapkan dengan banyaknya literatur review yang kita lakukan ya, paper yang kita baca, maka kita akan mengurangi duplikasi penelitian ya. Jadi yang sudah ada orang teliti, kita teliti lagi, itu kan sesuatu yang kurang bagus ya dari sisi penelitian. Kemudian tambahannya ya literatur review adalah enable researcher to critically analyze previous study. Ini sama nyambung seperti yang sebelumnya. Jadi secara kritis menganalisakan materi atau pembahasan sebelumnya ya, sehingga kita tahu ya apa yang dia bahas, apa yang konteks yang riset saat ini lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan new insight ya. Jadi masukan, oh kita akan mendapatkan insight baru, kita akan arahnya ke yang ini seperti itu. Jadi kalau orang ngomong ABC ya kita berarti new insight-nya D-nya itu seperti itu. Ya, atau kontribusi kita ada di sana. Nah, ini saya ambil dari sumbernya, yang saya tulis di situ. Nah, untuk step SLR sendiri ada beberapa. Yang pertama plan. Yang pertama planning yang didefinisikan research question-nya. Jadi masalah kita yang pertama harus ditentukan dulu ya. Kira-kira kita mau meneliti apa, ada fenomena apa. Nah, itu kita harus jawab dulu, tanya dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan data collection ya, di situ ada proses pencarian data ya, screening data, filter data. Kalau kita punya di jurnal misalnya menggunakan ScienceDirect ataupun pakai Scholar Google dan sebagainya, itu kan banyak banget data yang muncul ya, sehingga kita perlu lakukan filtering, misalnya fokus di bidang-bidang atau area tertentu atau tahun-tahun terbit tertentu seperti itu. Kemudian kalau udah kita ekstraksi datanya ya, misalnya ada data-data yang memang dia siapkan, dia lampirkan, nah itu kita bisa lihat, itu bisa gunakan gitu. Kira-kira datanya ini seperti apa. Kemudian adanya analisa ya, deskripsi dan tematik analisis kita untuk menjelaskan data yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita sintesis atau diskusikan. Ya, jadi data yang sudah kita miliki tadi, yang banyak tadi, paper yang membahas satu topik ke topik yang lain, maka kita sintesiskan ya, kita diskusikan. Ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kemudian outputnya apa ya, dan sebagainya. Kemudian result SLR result hasil dari SLR adalah presented in form actionable message seperti policy brief and paper ya. Jadi bisa jadi kebijakan ataupun paper ya, dalam arti ini jurnal misalnya. Jadi output jurnal dari SLR pun bisa menghasilkan jurnal ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah. Contoh yang paling gampang di sini ada dari sumber Dikilab, misalnya bagaimana sih customer satisfaction untuk transportasi online misalnya. Dia riset di Indonesia misalnya gitu ya, ada usernya, penggunanya siapa aja, kemudian ada profiling respondennya seperti apa, kemudian ada providernya siapa saja dan seperti itu. Maka melakukan kuesioner dan sebagainya. Itu contoh bagaimana terkait dengan customer satisfaction. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti dengan topik research question Bapak Ibu semua. Oke, kemudian nah ini adalah contoh. Nah, saya di bidang computer vision, jadi contohnya ya biasanya kalau SLR itu paling mudah kita lihat itu adalah dari judul ya. Kalau judulnya itu ada kata kunci review gitu ya, maka biasanya itu systematic literature review atau SLR. Jadi, nah ini beberapa saya lihat yang saya gunakan itu SLR-nya membantu kita sekali untuk melihat gap ya, gap atau penelitian sekarang itu sudah sampai mana gitu. Ini penting kita baca gitu, dan rata-rata kutipan yang mereka gunakan juga sudah sampai ratusan ya.
ratusan yang mereka gunakan sebagai referensi. Nah, itu kan kalau kita 500 yang ditulis, bahkan yang mereka lakukan itu sebenarnya realnya kan bisa sampai mungkin ribuan paper yang mereka baca gitu, tapi yang mereka citasi hanya seratusan atau 200 paper gitu. Atau yang realnya yang pasti lebih dari itu kan, karena mungkin ada yang nggak sesuai dengan mereka dan sebagainya. Nah, itu contohnya, ini beberapa contoh yang ini saya singkat dari 3 paper SLR ini semuanya di atas 100 gitu. Ada yang 150, ada yang 200 bahkan referensinya. Nah, itu kalau kita bayangkan sangat lama kalau kita menggunakan metode konvensional ya, atau baca satu-satu atau baca cepat dan sebagainya nih. Nah, karena ini kita akan coba mengangkat masalah ini menjadi sebuah workshop gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba nanti di workshop ini yang membuat literature review. Nah, format yang kita akan hasilkan ini biasanya juga diminta oleh atau di mata kuliah ini ya, mata kuliah metode penelitian itu seringkali dosen atau pembimbing itu memberikan templating, nah, kurang lebih seperti ini. Jadi judul papernya apa, nama penulisnya atau autornya siapa, tahun terbitnya kapan, dan masalah yang diangkat apa, tujuannya apa, metode penelitian yang digunakan apa, hasilnya apa, dan di akhir biasanya ada kelebihan dan kekurangan dari riset yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, ini kan satu satu simpulan yang harus kita isi gitu ya, semua kolom, sehingga kita nanti bisa memetakan, oh kira-kira kalau orang lain ngomongin masalah user satisfaction di transportasi konven, maka saya mungkin arahnya ke transportasi online-nya, misal seperti itu. Nah, itu salah satu kita melihat gap-nya gitu ya. Dan kita bisa melihat juga nanti dari gap tersebut, orang yang belum banyak di transportasi online itu yang bahas transportasi online berapa orang gitu ya. Nanti kita bisa bahas yang Pak Susuki tadi sampaikan di connected paper ya. Tadi ada connected paper, kemudian nanti ada beberapa yang bisa dipakai ya. Di sini contohnya kita menggunakan lead map ya. Lead map ini untuk bisa mendapatkan hubungan antar paper supaya kita bisa mendapatkan masukan kira-kira, oh kalau paper ini terhubung dengan yang satu lagi, maka kita bisa lihat dia bahas apa dan sebagainya. Nah, itu nanti juga kita bisa masukkan dia ke dalam sebuah SLR. Kemudian kalau sudah kita dapatkan mapping dari riset kita ya, atau di research question kita, maka berikutnya adalah kita lakukan menggunakan asisten tools ya. Contohnya tadi Pak Suzuki sampaikan ada elicit.org ya, itu bisa dilakukan mendapatkan kesimpulan secara mudah ya. Misalnya dari sebuah abstrak dia akan dapatkan metodologi apa dan hasilnya gitu. Itu di elicit.org. Tapi kalau yang lebih dalam lagi, kita bisa dapatkan di Summaries Paper. Contohnya kalau dia berbentuk ini kayak tadi video, kalau kita butuh video ya pakai Summarize. Kalau kita butuh dari sebuah artikel tertentu di Google, misalnya kita menggunakan summary with ChatGPT ini untuk extension Chrome. Tapi kalau dia itu udah bentuknya paper, maka kita tadi Pak Suzuki juga udah sebelumnya contohkan, tapi saya gunakan di sini humata.ai ya, untuk mendapatkan detail dari si paper tersebut. Ya, bentuknya PDF. Nah, untuk yang naturalreaders.com ini bentuknya teks ke voice ya, text to voice. Jadi kalau bentuk teks papernya kemudian dirubah ke bentuk voice. Jadi kalau kita sibuk, bahkan ada yang sibuk ya, nggak sempat baca, bahkan udah di summarize pun nggak sempat gitu, maka kita bisa text to voice. Jadi merubah ke bentuk suara gitu. Misalnya kita dengar sambil jalan gitu ya. Kalau saking sibuk dan sebagainya itu bisa lakukan. Tapi kalau enggak ya nggak masalah, ini natural reader hanya optional aja. Nah, ini yang connected paper tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau saya fokus di computer vision ya, maka misalnya saya mau arahkan ke application machine learning algorithm in agriculture misalnya. Kayak dari situ saya akan dapatkan beberapa discover to 20 ya, 20 more related article. Jadi ada 20 nih. Nah, ini di masing-masing ini kita bisa nanti lakukan filtering. Jadi hanya tahun berapa yang kita mau munculkan di sini. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu ini yang ini ya, ini yang warnanya bulat besar ini identifikasikan bahwa dia itu punya hubungan yang tinggi gitu ya, karena dia lingkarannya besar gitu. Sedangkan kalau kecil ini
yang nggak begitu tinggi, tapi dia ada relevansinya dengan paper yang lain gitu. Nah, ini kita bisa angkat sebenarnya sebagai bagian dari SLR gitu. Nanti kita gunakan tools yang menggunakan tadi Humata AI, kita lihat, oh ini misalnya kejadian judulnya apa nih, misalnya tomato crop disease, ini judulnya ya, kita lihat dia bahas mengenai apa, kita buat ininya, rangkumannya dalam sebuah table Excel seperti tadi. Nah, ini menggunakan Elicit, ini sebenarnya Elicit ya. Nah, ini seperti yang Pak Suzuki tadi sampaikan, jadi ada papernya sebelah kanan. Ini yang Humata ya, Bapak Ibu. Ini kalau Elicit nanti saya contohkan, ini yang secara simpel. Kemudian ini berikutnya Humata, ini yang tadi. Jadi dia bisa tahu apa yang dibahas di paper tersebut. Ya, misalnya kita bahkan nanya nih, misalnya paper ini membahas apa sih yang ditawarkan ya, kontribusinya paper ini apa gitu ya. Itu kita bisa tanya. Dan ini juga bisa bahasa Indonesia. Saya challenge ke gunakan bahasa Indonesia, dia ternyata bisa gitu ya, bisa dilakukan. Nah, itu juga lumayan lah membantu gitu ya. Kemudian, nah ini ada chat PDF. Ini tadi saya sampaikan. Ini kalau ini hanya full English ya, jadi nggak ada Indonesia. Saya coba Indonesia, dia nggak mau. Memang full Inggris ini yang di sini. Tapi secara model kurang lebih sama. Nah, hasil dari setiap pertanyaan kita di masing-masing chat ini, di Humata misalnya ya, misalnya kita nanya metodologi apa sih yang digunakan di paper ini, kemudian kebaruannya apa sih di paper ini, kemudian problem domainnya apa sih di paper ini, kemudian feature risetnya ada nggak yang dia sampaikan, kira-kira dia mau bahas topik apa selanjutnya, itu kita setiap masukan itu kita bisa tulis Bapak Ibu di sini. Misalnya tadi ya coconut tree, masalahnya kita tulis nih. Output dari yang tadi itu ya, kita tulis di sini. Tujuan penelitiannya apa, metodenya gimana, hasil penelitiannya apa, kelebihan dan kekurangannya gimana. Ini semuanya muncul dari satu perangkat yang namanya Humata ini ya. Nah, kemudian kalau ini udah selesai gimana? Ya kita bisa lihat lagi dari ini mapnya ini ya. Setelah selesai ini, oke, berikutnya adalah dissection of the mesh with kernel using impact agnostic signal processing technique base apa gitu ya. Kita klik, kemudian kita cari lagi di Humata, download artikelnya, kemudian di sini dicari lagi terus seperti itu sampai kita dapat ya kurang lebih kalau literatur review itu kan tadi yang disitasi itu ratusan ya, mungkin kita bisa sampai 200 ini gitu ya, 200 baris. Kemudian kita bisa cari intisarinya, oh kira-kira menariknya di bidang ini, diskusinya apa yang kita terapkan. Oh ternyata penggunaan customer satisfaction di bidang transportasi online saat ini sudah dianggap biasa gitu. Kemudian faktor apa yang menentukan? Oh ternyata dari berbagai sumber tadi ternyata faktor pelayanan yang menjadi penentu orang mau pindah ke transportasi online misalnya seperti itu. Nah, itu dari kesimpulan kita menjadi sesuatu yang jurnal baru yang kita bisa tawarkan sebagai systematic literature review seperti itu. Ya, ini summary-nya kurang lebih ya seperti itu Bapak Ibu untuk slide-nya ya. Nanti untuk demonya sendiri saya nggak, kita coba aja ya. Ini yang bentar ini. Saya turunin dulu. Ini misalnya saya punya yang ini ya, misalnya Introduction Conversion CNN di Visual Recognize. Ini di Stanford University dari YouTube ya. Misalnya kita mau tahu ini apa sih ngomonginnya ya. Kita bisa cari namanya tadi kan summary ya. Summary stack ya. Nah, ini kemudian kita klik aja sini, paste, submit di sini. Nah, maka dia akan kasih tahu nih, oh ini mengenai ini ya. Poin per detik pun ada di situ. Oh, per detik ini dia ngomongin masalah discussion apa. Nah, dari sini kita coba ada tools tadi yang namanya nih ChatGPT Summary for Chrome ya. Ini extension dari Chrome. Ini kalau Bapak Ibu pakai Chrome bisa install, tapi kalau di Mozilla saya belum tahu ya. Kalau di Chrome ini kita bisa install. Cari aja namanya ChatGPT Summary for Chrome. Nanti install, kemudian biasanya dia minta restart ininya browsernya, kemudian diaktifkan. Nah, kemudian dia akan muncul di atas ini.
kita bisa klik sini ya, Chat GPT Summary for Chrome, kita klik aja sekali, maka dia akan mengenerate seperti ini, Summaries for Chat GPT. Ya, ini dia akan, nah dari satu satu video yang udah didapatkan di summary tag, kita bisa dapat singkatan lagi. Kalau ini kan tadi kan per detik ya, per detik nih. Ini kan kita harus baca juga gitu ya, per detiknya. Nah, kalau di sini kita bisa dapatkan secara point to point, jadi lebih cepat. Seperti itu. Ini menggunakan summary with ChatGPT. Ini bantu banget ya, termasuk juga paper dan sebagainya, artikel, ini dia bisa singkat gitu. Cuman memang dia bahasa Inggris ya, saya cari setting-setting di sini juga dia belum bisa gitu. Nah, itu nanti mungkin ditranslate ulang aja. Kalau memang perlu di bahasa Indonesia ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah ahli di bidang bahasa ya minimal kita tahu artinya apa, nggak perlu harus jago-jago banget. Paling nggak poin ini, oh ini bahas ini. Itu cukup sebenarnya. Itu yang pertama ya untuk summary. Nah, ini tadi ada lead map ya. Ini lead map itu kalau di ini tadi workshop tadi. Workshop. Nah, ini lead map ya. Ini kita pertama tujuannya adalah connected paper. Jadi bagaimana melihat hubungan paper ya, hubungan paper yang kita bisa lakukan. Misalnya saya nih, applied machine learning for agriculture. Ini Bapak Ibu bisa cari sendiri aja kira-kira mau apa sih, nyari hubungan terkait tadi apa, misalnya tadi user satisfaction gitu ya, silakan dicari aja. Misalnya yang inilah, paper apa yang kita mau cari. Nah, kemudian dia akan melihat hubungan ke setiap baris yang ditampilkan. Nah, ini ya. Ini misalnya di sini ada hubungannya yang agak besar nih yang cukup tinggi. Nah, ini masalah dia review lagi, berarti dia mengambil juga sumber juga dari SLR yang lain sebagai masukan juga ya. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Nah, ini contohnya misalnya apply big data for intelligent agriculture, berarti penggunaan intelligent agriculture menggunakan big data misalnya itu ya. Kita bisa klik. Nanti kalau ada beberapa artikel yang open access kita download ya. Ini kan source-nya bisa dimunculkan ya, kita klik. Nanti dia kalau ada yang open access, dia biasanya bisa kita minta download gitu ya. Download, nanti dari downloadan itu ya, kita lakukan menggunakan Humata yang tadi. Nah, ini Humata nih ya. Humata ini contohnya yang tadi ya, yang Coconut Tree. Nanti Bapak Ibu upload aja seperti biasa. Ini kalau nggak salah bisa nggak registrasi juga bisa untuk awalan. Tapi kalau lebih enak sih sebenarnya itu aja, apa namanya, daftar aja kok. Ya, masih bisa gratis. Nanti dari sini tinggal, nah ini kan nanti dia upload di sini, kemudian setelah itu dia akan muncul di sini, kemudian kita X di sini. Nah, nanti munculnya yang tadi. Nah, ini. Nanti historical kita udah nanya apa aja nggak hilang, masih ada di sini. Jadi kita mau lihat historical pertanyaan sebelumnya itu ya, bisa kita lihat. Dan nanti di sini kayak tadi misalnya kita akan tuliskan di sini di literatur review misalnya ya. Judul, nama dan tahun penulis ini kan default dari artikel kita ya. Yang ini kita otomatis bisa kita copy aja ini, tinggal diikutin aja. Misalnya yang ini yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini judulnya kita copy aja ya. Agak pelan-pelan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, biar agak paham. Bentar. Agak loading. Kita copy aja, ini judul. Berarti kita pastenya di Excel yang kita punya ya, judul misalnya. Ini mau lebih enak lagi sebenarnya ditambahkan lagi aja. Ini kan nama penulis ya, autornya. Seperti di sini, kemudian tahun kita bisa pindahin lagi ke sini. Jadi setiap blok itu bisa pisahin, nanti kalau di sorting lebih enak. Misalnya nama penulisnya kita masukin, mau semuanya boleh, satu-satu juga, satu-satu aja boleh. Misalnya penulis utamanya aja kita masukkan, tahun terbitnya ini 2020 ya. 2020. Nah, ini permasalahannya kita lihat lagi di Humata tadi. Apa sih? Apa permasalahan yang diangkat gitu ya. Pada paper ini. Misalnya gini ya,
Harus tanda tanya ya, mau nggak dia? Nah, ini ada ya, bisa ya. Diangkat ini adalah kebutuhan untuk mendeteksi pengenerasi pohon kelapa secara otomatis dalam citra udara menggunakan pendekatan deep learning. Nah, ini udah permasalahan. Kita copy aja di sini. Nah, nanti terus seperti itu ya, Bapak Ibu, sampai selesai. Satu gitu ya. Tujuan penelitian apa? Nanti di sini ada. Tujuan penelitian apa? Ini kita copy lagi terus kayak gitu. Metode penelitian apa ya? Memang harus apa namanya? Kalau orang Jawa bilang telaten gitu ya. Kalau penelitian itu jadi harus satu-satu kita apa namanya? Teliti, lakukan dan dibaca. Nah, hasil penelitiannya juga kita bisa lihat di sini. Bapak mau pakai bahasa Indonesia atau Inggris juga bisa ya. What the result of this this paper misalnya gitu aja ya. Nanti dia akan ngasih info ya. Nanti kelebihan dan kekurangannya. Nah, the result paper ini ya bahasa. Kalau dia nanyanya bahasa Inggris, otomatis jawabannya juga Inggris. Kita masukin di sini. Nah, kemudian yang ini yang kelebihan dan kekurangannya ini ya. Seperti itu. Nah, ini udah dapat satu judul apa paper review ya yang kita bisa pakai. Nanti lanjutnya nomor 2 apa terus gitu ya. Sehingga nanti kita bisa punya satu database, bank data untuk melihat pola penelitian di bidang ini apa gitu ya. Di apa namanya? Di bidang yang kita mau teliti di SLR kita tuh apa. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya, mungkin Bapak Ibu jadi singkat aja sih yang mau saya sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun SLR yang banyak ya. Sehingga dengan tool ini harapannya kita nggak lama gitu dalam membahas sebuah artikel. Dari sini kita bisa baca sehingga itu menjadi lebih cepat dalam membuat satu paper minimal paper SLR lah untuk awalan. Jadi setelah itu baru gapnya kita dapat, baru kita lebih fokus ke subtopik dari paper tersebut ya, apa yang kita mau dalami gitu. Karena memang tools AI itu yang kemarin juga sudah disampaikan bukan sebagai sesuatu yang ini ya dewa gitu dalam arti kita dengan ini selesai gitu ya kita dapat kebaruan enggak, tapi semuanya kembali lagi ke peneliti itu gitu. Karena tool itu hanya bantu untuk membantu semuanya dan satu kuncinya ya kita peneliti itu yang menjadi paling tahu gitu ya, bukan AI-nya, tapi AI-nya hanya bantu aja. Kita yang tahu kontribusi atau novelty yang mau kita buat. Mungkin itu Pak Yan, nanti mungkin berjalan waktu aja bisa sambil pertanyaan. Mungkin sementara saya akhiri dulu ya untuk penggunaan tools AI di bidang penelitian ini, khususnya untuk membangun sebuah SLR. Saya kembalikan ke moderator Pak Yan Sofyan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu dapat sesuatu yang baru lagi dari Bapak Aji? Ini keren banget ya. Tadi saya lihat bagaimana kemudian kita bisa meringkas ya dari video begitu ya. Kalau tadi di pembicara pertama dari dokumen atau dari jurnal, dari materi dalam bentuk teks kita ringkas. Dan lebih keren lagi ternyata dari video juga kemudian kita bisa ringkas sedemikian rupa. Dan terakhir tadi juga disampaikan bagaimana kita bisa melakukan tinjauan literatur secara sistematis yang dipermudah dengan AI. Tentu ini sekali lagi bisa meningkatkan produktivitas kita semua ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bayangkan kayak misalkan meringkas itu kan bukan persoalan yang mudah ya. Mungkin kalau hanya satu jurnal atau satu artikel atau satu makalah nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita bicara ratusan makalah, ratusan jurnal yang harus kita review, ini menjadi sebuah persoalan yang menguras waktu dan tenaga ya.
Karena memang kadang-kadang kalau kita ingin menemukan novelty baru dalam penelitian kita, mau tidak mau kita harus belusukan ya, berbagai jurnal, berbagai makalah, tidak hanya satu, puluhan, bahkan mungkin perlu ratusan kita belusukan. Nah, tentu saja tool AI ini bisa memberikan kemudahan bagi kita di dalam meringkas ya beberapa literatur yang kita coba kaji. Baik Bapak Ibu, untuk mengelaborasi dan memperkaya webinar kali ini, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, melakukan raise hand, ya. Silakan Bapak Ibu. Belum ada, ya. Silakan. Jadi silakan. Silakan. Ya. Saya Dery Pak dari Fakultas Ekonomi. Ya, silakan Pak Dery. Ya, mohon izin ke dua materi ini. Terima kasih atas materi yang luar biasa, berguna terkait penelitian. Mungkin dapat kami atau saya dapat dikasih insight lebih dalam. Setahu saya kan kadang-kadang ini nggak tahu benar atau tidak ya, karena mungkin bapak-bapak ini pemateri yang lebih ahli tentang security internetnya Pak, data-data pribadi kita. Nah, ada nggak hal yang don'ts yang jangan kita lakukan agar mungkin data pribadi atau apa itu kita tidak ketarik, atau ada hal penyalahgunaan lainnya? Mungkin itu mohon saran, ini mungkin agak di luar itu, tapi saya terpikirkan gitu Pak. Kalau selama ini sih saya pakai ChatGPT misalnya, pakai akun yang tidak saya gunakan untuk akun resmi. Nah, apakah ada atau gimana lainnya? Mungkin begitu Pak, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Langsung aja ya,